Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada pertemuan kedua ini pada mata kuliah Matematika SMP, kita akan membahas mengenai bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nanti pada bilangan bulat dan pecahan, kita akan membahas nanti definisi, bentuk operasi, kemudian sifat-sifat pada bilangan bulat. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama adalah bilangan bulat. Pengertian dari bilangan bulat adalah bilangan bulat terdiri atas bilangan positif, 0, dan negatif. Lalu ditulis bilangan bulat min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3 komponen. Ada bilangan positif, 0, sama bilangan negatif. Supaya kita lebih pahamnya, kita lihat dulu dengan garis bilangan. Kita punya sebuah garis bilangan, lalu kita punya titik-titiknya, lalu kita kasih nama. Ini 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berikutnya min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Maka berdasarkan pengertiannya, ini bisa kita bagi atas 3 kelompok. Dari min 1 seterusnya ke arah kiri, itu disebut bilangan bulat negatif. Yang di tengah ini adalah bilangan bulat yang 0. Berikutnya lagi dari 1, 2, 3, 4 seterusnya ke kanan, itu disebut bilangan bulat positif. Sepanjang garis bilangan ini juga terdapat bilangan-bilangan lainnya. Yang pertama bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Berarti mulainya dari sini. Dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ke arah kanan. Berikutnya juga ada bilangan asli. Mulainya dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berikutnya bilangan genap. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Lalu bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nanti bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nanti ada beberapa jenis bilangan lagi. Untuk materi SMP ini kita bahas cuma yang 5 ini saja nanti. Oke, berikutnya kita lanjut operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Di mana pada penjumlahan dan pengurangan ini ada beberapa bentuk. Yang pertama A tambah B itu sama nilainya dengan A tambah B. A kurang B itu sama nilainya dengan A tambah negatif B. Lalu negatif A kurang negatif B itu sama nilainya dengan negatif di dalam kurung A ditambah B. A kurang negatif B itu sama dengan A tambah B. Karena negatif dengan negatif itu akan menjadi positif. Ini akan kita lihat nanti pada sifat perkalian. Berikutnya kita lanjut dengan sifat perkalian. A kali B itu sama dengan AB. Lalu A kali negatif B itu sama dengan negatif AB. Negatif A kali B itu sama dengan negatif AB. Jadi terserahlah yang negatif itu B atau A, hasilnya negatif AB. Berikutnya ada negatif A kali negatif B sama dengan AB. Makanya di sini negatif kali negatif hasilnya positif. Maka di sini berlaku tadi negatif ketemu negatif hasilnya positif. Berikutnya pembagian. Kalau A dibagi B, maka penulisannya bisa A per B. Lalu A dibagi negatif B, nanti jadinya negatif A per B. Lalu negatif A dibagi B sama dengan negatif A per B juga. Lalu kalau negatif A dibagi negatif B sama dengan A per B. Berarti negatif bagi negatif hasilnya juga positif. Oke, berikutnya kita lanjut sifat operasi bilangan bulat. Sifat operasi bilangan bulat itu yang pertama ada sifat komutatif. Bentuk komutatif itu nanti kita cuma menukar letaknya, misalnya A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A, misalnya berapa? 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 2. Berarti 2 tambah 3 sama aja nilainya dengan 3 ditambah 2. Atau misalnya
4 dikali 3 itu sama aja dengan 3 dikali 4. Jadi itu cuma pengaruh letak. Berikutnya kita lanjut asosiatif. Sifat asosiatif itu adalah pengelompokan. Jadi pengelompokannya nanti misalnya contohnya gini, kita punya 2 ditambah 3 ditambah 4. Kalau yang pertama bagian ini yang dikurung, itu akan sama saja nilainya dengan kalau kurungnya di bagian 3 ditambah 4. Nilainya kan 2 tambah 3, 5 ditambah 4 kan 9. Sama aja dengan 3 ditambah 4, 7 tambah 2 juga 9. Begitu juga untuk perkalian. Misalnya kita punya 2 kali 3. Berikutnya dikali dengan 4 itu akan sama dengan 2 dikali dengan 3 dikali 4. Hasilnya juga sama. Nanti sifat-sifat ini akan sering kita gunakan dalam operasi pada bilangan bulat, kemudian di matematika juga akan sering kita gunakan. Oke, berikutnya lagi ada sifat distributif. Nah, distributif itu sifatnya berupa kita kalikan. Ini kenapa jadi A kali B? Misalnya kalau saya tulis kayak gini, kita punya misalnya 2 dikali di sininya 3 ditambah 4. Maka ini kali ke sini. Berarti jadinya 2 kali 3 ditambah dengan 2 kali 4. Nah, kayak gitu. Begitu juga dengan pengurangan, misalnya 2 kali 3 dikurang 4, berarti jadinya 2 kali 3 dikurang 2 kali 4. Nah, oke. Jadi kita tidak menghitung hasilnya, tapi kita menggunakan operasinya. Gimana cara maksud dari operasi ini? Berikutnya kita lanjut sifatnya sifat tertutup. Katanya yang pertama A tambah B sama dengan A tambah B, di mana A dan B anggota bilangan bulat, maka hasil A tambah B itu juga anggota bilangan bulat. Maksudnya gini, misalnya 2 sama 3 kan adalah bilangan bulat. Maka kalau nanti 2 ditambah 3 itu kan hasilnya kan 5. Berarti 5 ini kan juga bilangan bulat. Begitu juga dengan perkalian. Kalau A kali B sama dengan A kali B, A B anggota bilangan bulat, maka hasil kalinya juga anggota bilangan bulat. Misalnya kalau kita tulis lagi, misalnya gini, 2, 3 juga anggota bilangan bulat. Kemudian kalau 2 kali 3 kan hasilnya 6. 6 itu juga bilangan bulat. Sifat selanjutnya adalah identitas. Jadi kalau identitas itu untuk penjumlahan dengan 0, perkalian dengan 1. Berarti kalau A tambah 0 tetap A. Identitas itu artinya hasilnya sama dengan dirinya sendiri. Berarti kalau A kali 1 itu hasilnya juga A. Oke, kita lanjut berikutnya. Contoh soal. Oke, kita punya soal misalnya dalam suatu tes penilaian didasarkan bahwa jawaban benar diberi nilai 2, jawaban salah diberi nilai -1, dan untuk soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Dari 30 soal, seorang siswa dapat menjawab 25 soal dan 19 diantaranya benar. Maka nilai siswa tersebut. Maka untuk menjawab ini kita tulis dulu komponennya. Berarti yang benar itu poinnya adalah 2, lalu salah poinnya adalah -1. Kalau tidak dijawab poinnya 0. Sekarang dari sini dia menjawab 25 soal semuanya. Lalu 19 betul. Berarti di sini 19 dikali 2. Berarti poinnya adalah 38. Lalu berarti kan totalnya tadi 25, betul 19, berarti salahnya 6. Berarti 6 kali -1. Hasilnya -6. Berikutnya kan ini baru totalnya 25. Otomatis 5 tidak dijawabnya. Dia tidak menjawab 5 soal. Berarti kali 0. Maka hasilnya adalah 0. Maka kalau ini kita totalkan, maka nilainya adalah 32. Berarti jawabannya adalah A. Oke, saya lanjut soal berikutnya. Contoh soal berikutnya, jumlah dua bilangan bulat adalah
123. Salah satu bilangan bulat tersebut adalah 2 kali dari bilangan yang lain. Maka kedua bilangan itu adalah, jadi kita tulis dulu berdasarkan informasi. Tadi katanya jumlah 2 bilangan bulat. Misalkan bilangan bulatnya itu adalah A ditambah B, nilainya 123. Lalu katanya misalkan aja si A sama dengan 2 kali B, karena di sini ditulis salah satu bilangan tersebut adalah 2 kali bilangan yang lain. Oke, kita punya persamaan 1 sama persamaan 2. Substitusikan aja nilainya. Berarti kalau A ditambah B sama dengan 123, di mana A-nya kita ganti dengan 2B ditambah B sama dengan 123, berarti 3B sama dengan 123. Berarti B-nya sama dengan 123 dibagi 3, berarti di sini 41. Maka kalau A kan tadi sama dengan 2B, berarti A-nya 2 kali 41. Maka hasilnya 82. Berarti jawabannya 41 dan 82. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut berikutnya. Masuk ke bilangan pecahan. Yang pertama, apa sih pengertian dari bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas 2 angka, yaitu angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut. Lalu pecahan itu berbentuk A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Berikutnya adalah macam-macam pecahan. Jadi macam-macam pecahan ini ada beberapa bentuk. Kalau kita buatkan bagannya, yang pertama ada namanya pecahan biasa, di mana bentuknya adalah A per B, lalu A-nya kecil dari B. Berarti contohnya misalnya 2 per 3. Kan 2 lebih kecil daripada 3. Selanjutnya ada pecahan campuran, di mana A-nya besar daripada B. Misalnya nanti 4 per 3. Maka ini dirubah jadi 1 per 3. Jadi 1 kali 3, 3 ditambah 1 jadinya 4. Berikutnya pecahan desimal. Ya, bentuk pecahan desimal kayak gimana? Misalnya contohnya 0,25 atau 0,1 kayak gitu. Berikutnya ada pecahan persen. Jadi kita ingat dulu kan simbol persen kan kayak gini. Selanjutnya nanti ada per mil. Per mil itu nanti per 1000 kayak gitu. Jadi nanti kita lihat di contoh-contohnya. Oke, berikutnya adalah operasi bilangan pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan. Saya buat contoh yang pertamanya itu adalah operasi bilangan pecahan biasa dengan bilangan asli misalnya. Lalu ini gimana cara mengerjakannya? Cara gampangnya gini aja. 3 kali 4, 12 ditambah 2. Berarti gini 2 ditambah 3 kali 4. Berarti ini 12. Berarti pernya 3 tetap. Berarti di sini nanti 14 per 3. Berikutnya pecahan biasa dengan pecahan biasa. Misalnya 1 per 5. Caranya ya kali silang aja. 2 kali 5 10 ditambah 1 kali 3 3 dibagi dengan 15. 3 kali 5. Berarti hasilnya 13 per 15. Berikutnya lagi ada penjumlahan pecahan biasa dijumlah dengan pecahan campuran. Misalnya 2 1 per 5. Berarti ini gimana? Rubah aja dulu pecahan campuran itu ke pecahan biasa. Caranya 2 kali 5 10 tambah 1 11. Pernya tetap 3. Oh sorry. Berarti pernya per 5. Maka caranya kayak tadi lagi. 2 kali 5 10 ditambah 11 kali 3 33, di bawahnya 15. Berarti di sini jadinya 43 per 15 gitu. Nanti mungkin pecahan biasa dengan pecahan desimal dan lain-lain nanti. Oke, berikutnya kita lanjut pengurangan. Untuk pengurangan gitu juga.
Yang pertama ada pengurangan pecahan biasa dengan bilangan asli, atau sebaliknya, misalnya 2 dikurang 3/5. Itu gimana cara mengerjakannya? Ini buat aja ini tulis 5 dulu. 2 kali 5 berapa? 10 ya. Berarti ini 10 dikurang 3. Berarti jadinya 7/5. Yang kedua, pengurangan bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Misalnya 3/5 dikurang 2/3. Berarti kalau ini kita selesaikan caranya sama. 3 kali 3 berarti 9. 5 kali 2 berarti 10. 3 kali 5 berarti ini 15. Berarti hasilnya nanti min 1/15. Nanti bagaimana kalau bentuknya itu pecahan biasa dengan pecahan campuran? Berarti kalau kita tulis di sini misalnya 2 1/5 dikurang misalnya 1/3. Berarti rubah ini ke pecahan biasa dulu. 2 kali 5 10 tambah 1 ini 11/3. Ini jadinya 11/5 dikurang 1/3. Berarti hasilnya berapa? Kita kali lagi. Ini 33 dikurang 5/15. Berarti hasilnya di sini 28/15. Nanti mungkin ada lagi campuran sama campuran. Misalnya 2/5 dikurang 1/3. Caranya ada beberapa cara. Boleh dirubah ke pecahan biasa dulu, atau 2 dengan satunya dikedepankan dulu juga boleh. Berarti kalau kita coba ke pecahan biasa dulu, 2 kali 5 10 tambah 2 berarti ini 12/5 dikurang 1 kali 3 3 tambah 1 berarti di sini 4/3. Kita selesaikan kayak biasa. Berarti di sini 36, 12 kali 3 dikurang 5 kali 4 berarti di sini 20 dibagi 5 kali 3 itu 15. Berarti jawabannya 16/15. Nanti mau dirubah ke pecahan campuran lagi, silakan. Oke, berikutnya lagi ada perkalian. Perkalian yang pertama ada perkalian bilangan asli dengan pecahan. Misalnya 2 dikali 1/3. Berarti yang kita kali cuma yang atasnya saja. Berarti hasilnya 2/3. 2-nya jangan kali ke bawah juga. Kalau kali ke bawah jadinya 2/6. Berarti hasilnya nanti salah. Berikutnya ada perkalian pecahan-pecahan. Misalnya 2/3 dikali 5/6. Berarti hasilnya atas sama atas, bawah sama bawah. Berarti ini 10/18. Kalau mau disederhanakan boleh. Berikutnya ada perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Misalnya 2/3 dikali 21/3. Berarti ini boleh rubah dulu. 2/3 dikali jadinya 2 kali 3 6 ditambah 1 berarti 7/3. Berarti hasilnya 14/9. Berikutnya yang keempat, itu mungkin pecahan campuran sama campuran. Misalnya 2 1/3 dikali 3 1/4 gitu. Mau dirubah dulu boleh. Berarti di sini jadinya 7/3 dikali dengan 12 tambah 1 13/4. Maka hasilnya ini per 12. 7 kali 3 21. Berarti di sini 91. Nanti mau disederhanakan lagi boleh. Mungkin lagi ada perkalian bilangan asli dengan desimal. Misalnya 2 dikali 0, misalnya 15. Berarti hasilnya gimana? Ya kalikan saja. 2 kali 15 berapa? 30. Berarti 0,30. Atau misalnya 2 kali 1,5. Ya 1,5 itu kali 2 atau 15 kali 2 kan 30.
hitung komanya 1, berarti 3,0. Berikutnya mungkin perkalian desimal dengan desimal, misalnya 0,15 dikali dengan 0,3. Ya, kalikan aja dulu 15 dengan 3. 15 kali 3 berapa? Berarti 45. Lihat komanya di belakang koma berapa? 1, 2, 3. Berarti nanti 0,0. Berarti 1, 2, 3. Atau kamu mau pakai cara yang kayak ini juga boleh. 0,15 kali 0,3 ya, kayak gitu. Berarti 15, 1, 4, 0, lalu 0, 0 sama 0. Berarti ini kita jumlahkan, berarti di sini 5, 4, 0, 0, komanya 1, 2, 3. Nah, kayak gitu. Oke, berikutnya kita lanjut yang pembagian. Pada pembagian juga ada yang pertama, ada pembagian bilangan asli dengan bilangan pecahan misalnya. Berarti caranya kamu kalikan aja, atau 2 dikali dibalik ini 3/1. Berarti hasilnya adalah 6. Gimana kalau bentuknya sebaliknya, sepertiga dibagi 2, pembilangnya pecahan, penyebutnya asli. Berarti nanti sepertiga dikali di sini kan artinya 2/1 dibalik 1/2. Berarti hasilnya di sini 1/6. Berikutnya lagi mungkin pembagian dari bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa, misalnya 1/4. Maka ini jadinya 2/3. Ini rubah jadi kali, syaratnya ini dibalik 4/1. Berarti di sini 8/3. Mungkin juga berikutnya pecahan campuran dengan pecahan biasa. Misalnya 2 1/5 dibagi 1/3. Berarti hasilnya berapa? Ini robah ke jadi pecahan biasa dulu, 11/5. Ini dibalik 3/1. Jadi hasilnya 33/5. Berikutnya lagi mungkin pembagian bilangan desimal dengan bilangan desimal, misalnya mungkin 0,45 dibagi dengan 0,15. Ya, anggap aja ini nolnya udah sama-sama dua angka belakang koma, anggap aja 45 dibagi 15. Atau kalau kamu mau tulis dulu kayak gini, 0,45 itu artinya kan 45/100 dibagi 15/100. Jadi ini kalau kamu balik jadinya kan 45/100 dikali 100/15. Berarti hasilnya 100-nya habis, 45 bagi 15 sisa 3. Untuk pertemuan kedua ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan kamu tonton video ini sampai habis. Nanti akan saya kirimkan modul juga dan latihan-latihan soal nanti supaya kamu lebih paham dalam mengerjakan. Oke, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.